Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 20, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo sekarang keluar dengan kemarahan, penuh amarah. Vivian Low dipukuli oleh orang lain, ini adalah intinya. Melihat Aiden Enzo yang marah, Vivian Low buru-buru meraih tangannya dan menjelaskan, kamu salah paham, aku tidak dipukuli, aku hanya menabraknya secara tidak sengaja. Vivian Low merasa bersalah, dia tidak ingin melihat Aiden Enzo untuk menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan tempat dia bekerja, wakil presiden baru, dan kekasih kecilnya. Tidak bisa melawan. Apakah ini ceroboh? Mata Aiden Enzo tajam, dan dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Vivian Low sama sekali. Aku benar-benar melakukannya secara tidak sengaja. Itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Vivian Low menarik Aiden Enzo, terus-menerus menenangkan emosinya. Aiden Enzo, tidakkah kamu percaya padaku? Singkatnya, Aiden Enzo tersedak. Dia bisa melihat bahwa Vivian Low tidak ingin menimbulkan masalah, tapi dia merasa sangat tidak nyaman. Dalam keputusasaan, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya yang lembut, dan bertanya dengan perhatian lembut, apakah itu sakit? Mata Vivian Low merah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, sedikit cedera, tidak apa-apa. Lain kali bisakah kamu berhenti menjadi sangat marah? Ini menakutkan. Ya, baru saja. Vivian Low jelas merasa bahwa Aiden Enzo marah, seperti harimau ganas yang tidak bisa diprovokasi, dan kemarahan yang membubung di sekujur tubuhnya terasa seperti dia akan menghancurkan seluruh dunia. Aiden Enzo mengangguk, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Karena Vivian Low menolak untuk membicarakan masalah ini, dia pergi untuk menyelidikinya sendiri. Jadi, keesokan harinya, Aiden Enzo mengantar Vivian Low untuk bekerja. Setelah melihat punggungnya yang anggun memasuki gedung perusahaan, Aiden Enzo menelepon. Tidak lama kemudian, seorang wanita keluar dari gerbang perusahaan. Itu adalah asisten Vivian Low, Melanie Song. Melanie Song sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Ketika dia melihat Aiden Enzo menyeringai dan melambai padanya dari kejauhan, dia tidak sabar untuk berbalik dan pergi. Dia mengenal Aiden Enzo ketika dia biasa makan malam bersama. Vivian pernah membawa Aiden Enzo ke sini. Itu juga di pesta makan malam Melanie Song mengetahui bahwa Aiden Enzo benar-benar sampah. Karena itu, dia tidak memiliki perasaan untuk Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo tiba-tiba memanggilnya hari ini dan mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Hei, apa yang kamu cari untukku? Melanie Song berjalan ke arah Aiden Enzo dengan sikap dingin, dengan lengan melingkari dadanya dan kelopak matanya menyipit, menatapnya. Aiden Enzo juga tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, silakan minum kopi. Kopi. Melanie Song terkejut, dan segera berkata dengan marah, Aiden Enzo, saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Saya akan merasa kasihan pada Vivian, Anda harus mati. Melanie tidak berharap bahwa Aiden Enzo benar-benar ingin memanjakan dirinya. Sial, mual. Aiden Enzo juga tertegun sejenak. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan Melanie Song. Dia tidak bisa menahan tawa dan menangis, dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya mencarimu, tidak ada yang lain. Benarkah? Melanie Song curiga. Di kedai kopi, Aiden Enzo memesan cappuccino, dan beberapa makanan penutup untuk Melanie Song. Dia tahu bahwa gadis kecil ini serakah, terutama untuk permen. Melanie Song, yang memiliki wajah kekanak-kanakan dan payudara besar ini, menatap lurus ke meja permen dan tidak bisa berpaling. Aiden Enzo tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Melanie Song begitu terjerat dalam hatinya sekarang sehingga dia memaksa dirinya untuk berpaling dari permen. Sambil menutup mulutnya, dia bertanya, apa yang kamu lakukan denganku? Kamu tidak takut Vivian akan mengetahuinya dan kembali untuk memarahimu? Aiden Enzo tidak menjawab, dia hanya berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar, hanya hal kecil. Ini semua untukmu, jangan sopan, makan cepat. Melanie Song menelan, menunjuk permen, dan bertanya,
apakah ini benar-benar untukku? Aiden Enzo mengangguk, Melanie Song ragu-ragu sejenak, dan tidak memikirkannya lagi. Dia mengambil sendok dan makan, lalu menginjak kakinya dengan gembira. Menyipitkan mata, dengan senyum manis di wajahnya. Gadis ini, saya tidak berharap itu begitu mudah untuk dibeli. Aiden Enzo, tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan, selama itu tentang perusahaan, aku tahu segalanya, kata Melanie Song. Aiden Enzo merenung sejenak dan bertanya, kemarin, Vivian Low dipukuli. Melanie Song tertegun sejenak, menyeka mulutnya dengan ekspresi kusut di wajahnya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Yah, perusahaan kami memiliki wakil presiden baru bernama Yelena Dailo, yang merupakan kekasih kecil presiden kami." Mengapa memukul Vivian Low? Yelena Dailo mengira Vivian berhubungan dengan direktur Hargo di perusahaan, jadi dia memperingatkan Vivian. Di mana berkelahi? Di kantor, di depan semua rekan kerja, dia menamparkan 2 kali. Saya benar-benar merasa sedih untuk Vivian, bahwa Yelena Dailo benar-benar mendominasi, mengandalkan dukungan presiden untuknya, dia telah mengalahkan beberapa orang di perusahaan kami, kata Melanie Song dengan getir. Melanie Song sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan mata terbelalak, Aiden Enzo, tidakkah kamu ingin memberi Yelena Dailo pelajaran demi Vivian? Apakah Aiden Enzo benar-benar berani melakukan ini? Dia adalah pria yang tidak berguna. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Yelena Dailo, maka Vivian tidak akan bisa tinggal di perusahaan sama sekali. Melanie Song segera membujuk, Aiden Enzo, saya tahu Anda sangat baik kepada Vivian, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, atau Anda akan menyakiti Vivian. Aiden Enzo tersenyum tenang, bermain dengan ponsel, berkata, oke. Aku punya firasat, aku membayar uangnya, pergi dulu. Setelah itu, Aiden Enzo bangkit dan pergi. Melanie Song melihat ke belakang kepergian Aiden Enzo, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak mengerti dengan Aiden Enzo ini. Dan, dia selalu merasa ini tidak akan hilang. Pada saat yang sama, Vivian Low berada di kantornya saat ini dan sedang sakit kepala tentang cabang Tangren. Karena Guli Zane, masalah ini tertunda, dan Tuan Hargo menugaskan lagi, dan kerjasama ini harus dimenangkan. Ledakan, pintu kantor didorong dengan keras dari luar. Yelena Dailo bergegas masuk dengan membunuh, melemparkan dokumen di tangannya langsung ke meja Vivian Low, dan memarahinya dengan kasar, manajer Vivian, mengapa kerjasama rumah sakit Tangren belum diturunkan sampai hari ini? Apakah Anda tidak mau melakukannya? Jika Anda tidak ingin melakukannya, maka mengundurkan diri, jangan buang sumber keuangan perusahaan. Vivian Low segera bangkit, tersenyum, dan berkata kepada Yelena Dailo, Wakil Presiden, saya sedang dalam proses negosiasi kerja sama cabang Tangren, sore ini saya akan pergi ke sana lagi. Petik 2, Yelena Dailo berbalik secara langsung, dengan wajah dingin, menunjuk ke hidung Vivian Low dan memarahi. Siang, mengapa kamu tidak pergi di pagi hari? Mungkinkah departemen pemasaran Anda memiliki efisiensi seperti ini? Manajer Vivian, saya adalah wakil presiden perusahaan. Jika Anda ingin tetap bekerja, saya akan memberi Anda 3 hari. Jika Anda tidak dapat bekerja sama dengan cabang Tangren dalam waktu 3 hari, Anda harus mengundurkan diri. Yelena Dailo datang dengan sengaja untuk mencari kesalahan. Apa 3 hari? Bahkan jika dia diberi 7 hari, dia tidak akan bisa memenangkan cabang Tangren. Dia sudah mengerti bahwa cabang Tangren berterima kasih kepada tamu di balik pintu tertutup baru-baru ini, dan tidak ada satupun pasangan yang diterima. Bahkan jika Vivian Low pergi, dia masih agak cemberut. Jalan kecil, tunggu saja dan keluar dari perusahaan. Vivian Low segera menjelaskan, Wakil Presiden Yelena, kerja sama cabang Tangren pasti tidak akan bisa dinegosiasikan dalam 3 hari. Anda juga harus tahu bahwa cabang Tangren baru-baru ini menutup pintunya untuk menerima tamu. Selama 3 hari, saya. Tamparan. Sebelum Vivian Low selesai berbicara, Yelena Dailo datang dengan tamparan dan berkata dengan wajah dingin, Manajer Vivian, tamparan ini untuk membangunkan Anda. Ingat, Anda hanya anggota staf perusahaan, hanya seorang manajer kecil di departemen pemasaran. Dan saya adalah wakil presiden, kata-kata saya. Ini adalah perintah, Anda tidak dapat menyangkalnya, mengerti. Vivian Low mengepalkan tangannya dengan erat, matanya merah, dan matanya tertuju pada Yelena Dailo. Di luar pintu, banyak rekan menonton, dan mereka semua merasa kasihan pada Vivian Low. Wakil presiden baru ini jelas sedang mencari-cari kesalahan. Mulai sekarang,
Vivian Low tidak akan diperlakukan dengan baik di perusahaan. Melanie Song telah kembali ke perusahaan. Melihat adegan ini, dia segera mengirim pesan teks ke Aiden Enzo. Aiden Enzo, Yelena Dailo telah mengganggu Vivian lagi, memukul Nona Vivian lagi. Aiden Enzo telah menunggu di bawah di perusahaan, jadi dia akan menunggu Vivian Low pulang kerja dan kemudian mengundangnya makan malam. Pada saat ini, melihat pesan teks, Aiden Enzo benar-benar meledak. Sialan Yelena Dailo, mencari kematian. Aiden Enzo langsung bergegas ke gedung. Langsung ke lantai Beacon Pharmaceuticals. Di perusahaan, melihat Vivian Low menatapnya, Yelena Dailo mencibir beberapa kali, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan arogan, "Mengapa? Apakah kamu masih tidak yakin?" Vivian Low mengendus dan menelan keluhan, berkata, "Apa yang dikatakan wakil presiden, saya akan pergi sekarang." Setelah itu, Vivian Low berbalik, mengambil tasnya dan hendak pergi. Tapi Yelena Dailo jelas tidak akan membiarkan Vivian Low pergi seperti itu, meraih tas di tangan Vivian Low, dan jatuh dengan keras ke tanah, memarahi, "Vivian Low, saya peringatkan Anda, jangan berpura-pura menyedihkan di depan saya dan berpura-pura dianiaya. Hanya pikiran kecilmu, aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Jika kamu berkeliaran, keluar dari perusahaan. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu." Petik 2. Vivian Low melihat benda-benda yang berserakan, matanya dipenuhi air mata, berkata, "Wakil Presiden Yelena, saya tidak menyinggung Anda, mengapa Anda menargetkan saya seperti ini?" Namun, Yelena Dailo berkata dengan wajah dingin, "Membidikmu. Vivian Low, kamu terlalu tinggi. Aku telah melihat begitu banyak bajingan sepertimu." Pada siang hari mereka berpakaian seperti gadis batu giok, tetapi pada malam hari tidak melakukannya. Aku tidak tahu betapa sombongnya mereka. "Jika kamu ingin merayu pacarku, kamu harus berkaca diri sendiri." Yelena Dailo mulai bersumpah ketika dia membuka mulutnya, dia harus meletakkan omong kosong ini pada Vivian Low. "Biarkan Anda berpura-pura menjadi sombong dan membuat Anda menjadi sampah. Aku tidak." "Kamu berbicara omong kosong," Vivian Low berkata dengan penuh semangat. Terkunci. Yelena Dailo naik dan menamparkan lagi, memarahi, "Sialan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Jalang, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Yelena Dailo yang mendominasi membuka tangannya dari kiri ke kanan dan menamparkan wajah Vivian Low. Orang itu sangat arogan dan agresif, dan sama sekali tidak memandang siapapun. "Vivian Low, jika aku membunuhmu, itu seperti mencubit semut sampai mati. Aku akan memberitahumu hari ini, jika kamu berani muncul di perusahaan besok, aku akan menemukan selusin pengemis dan membalikkanmu, percaya atau tidak." Sikap Yelena Dailo arogan. Terlalu arogan, dia menunjuk hidung Vivian Low dan memperingatkan dengan tegas. Rambut Vivian Low berantakan saat ini, dan wajahnya memerah karena bekas tamparan. Ketika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani menariknya. Siapa yang berani menarik? Itu kekasih kecil presiden, wakil presiden baru, singkatnya, mereka harus menyingkir. Melanie Song tidak bisa lebih cemas, mengapa Aiden Enzo datang, jika dia tidak datang Vivian akan dipukuli sampai mati. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Melanie Song bergegas masuk dan berteriak, "Saudari Vivian, apakah kamu baik-baik saja?" "Wakil Presiden Yelena, kamu terlalu menggertak. Kamu memukuli orang tanpa alasan, dan aku akan memanggil polisi." Melanie Song berkata dengan penuh semangat. Yelena Dailo memelototi Melanie Song dengan marah, mencibir, mengangkat tangannya dan menamparnya, mengutuk, "Di mana jalan kecil itu? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Saya tidak peduli siapa Anda. Anda dipecat sekarang, silahkan keluar." Setelah memarahi, Yelena Dailo menoleh untuk melihat Vivian Low dengan dingin, dan memerintahkan, "Vivian Low, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku, dan mengakui bahwa kamu merayu Tuan Hargo, aku akan melepaskanmu. Aku juga orang yang murah hati." Vivian Low mengangkat kepalanya dan menatap Yelena Dailo dengan marah saat ini, dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Aku dan Tuan Hargo tidak bersalah, kamu tidak perlu jebak aku." Yelena Dailo tidak khawatir tentang apa yang bisa diketahui Vivian Low. Ombak akan datang, jalan kecil, tanpa latar belakang dan tanpa kekuatan, dia telah menyelidiki, dan ada seorang suami yang sia-sia dan seorang putri yang sakit, dia bisa dengan mudah bermain sampai mati. Meraih rambut Vivian Low dengan keras dan menariknya dengan keras, Yelena Dailo berteriak dengan suara dingin, "Pelacur, kamu berani bersikap kasar padaku.
Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang. Berpura-pura sombong sepanjang hari, dasar jalang. Aku akan menelanjangimu sekarang dan membiarkan semua orang melihat tubuh kotormu. Setelah berbicara, Yelena Dailo mulai merobek pakaian Vivian Low dengan keras. Karena kemeja dan rok pendek yang dikenakan Vivian Low hari ini, itu mudah robek. Wah, putih salju yang luas terbuka. Vivian Low melindungi tubuhnya dengan erat, dan Melanie Song juga membantu. Terkunci, Yelena Dailo menamparnya lagi dan berkata dengan marah, beraninya kamu menghalangi. Aku akan menamparmu sampai mati. Tiba-tiba, berhenti. Dari area kantor perusahaan, terdengar teriakan keras. Ketika Aiden Enzo tiba, dia kebetulan melihat Yelena Dailo dengan angkuh mencabik-cabik Vivian Low. Dia langsung marah, matanya merah, dan kemarahan yang mengerikan menenggelamkan area kantor ratusan orang sekaligus. Bergegas menghampiri, Aiden Enzo meraih tangan Yelena Dailo dan menariknya pergi. Dia memandang Vivian Low yang gemetaran, dengan bekas tamparan merah darah di wajahnya, matanya menyemburkan api, dan niat membunuh yang tak terbendung sepenuhnya dilepaskan dari Aiden Enzo. Vivian, maafkan aku terlambat, kata Aiden Enzo lembut, meletakkan mantelnya di atas Vivian Low. Vivian Low sedang melihat Aiden Enzo saat ini. Air mata mengalir tak terkendali. Dia muncul ketika dia tidak berdaya dan sedih, Aiden Enzo yang muncul. Dia banyak menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Aiden Enzo. Aiden Enzo. Tangisan ini, hati Aiden Enzo hancur. Vivian Low menangis, Aiden Enzo ingin dunia hancur. Mereka yang menghina Vivian Low akan dibunuh. Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam dan menghibur, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Setelah itu, dia melindungi Vivian Low di belakangnya, lalu berbalik untuk melihat Yelena Dailo yang arogan dengan dingin. Yelena Dailo baru saja tercengang, tetapi sekarang dia tidak panik sama sekali. Pacarnya adalah direktur perusahaan, dan dia juga mengenal banyak orang penting. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu adalah suami bajingan Vivian Low, Aiden Enzo. Yelena Dailo mencibir sembarangan, menunjukkan penghinaan terhadap Aiden Enzo di sekujur tubuhnya. Dia telah bertanya sebelumnya bahwa Vivian Low memiliki suami yang tidak berguna. Benar saja, itu sampah yang sangat biasa. Oleh karena itu, Yelena Dailo bahkan lebih menghina. Dengan orang seperti itu, dia bisa bermain sampai mati 100 kali. Mata Aiden Enzo merah dan dia menatap Yelena Dailo dan bertanya, apakah kamu Yelena Dailo? Sialan wanita ini. Yelena Dailo berkata dengan sangat mendominasi, ya, saya Yelena Dailo, wakil presiden baru Bikan. Mengapa? Anda ingin membalaskan dendam istri Anda. Tidak lihat diri Anda. Saya khawatir Anda belum tahu. Istri Anda selingkuh dan benar-benar merayu pacarku di perusahaan. Yelena Dailo merasa bahwa seorang pria pasti akan marah ketika dia mendengar orang lain menidurinya istrinya. Dia hanya ingin membuat Vivian Low bukan manusia. Vivian Low penuh air mata, menggelengkan kepalanya dan tersedak. Aiden Enzo, aku tidak. Aiden Enzo tidak akan percaya apa yang dikatakan Yelena Dailo, memandang Vivian Low dengan lembut, menatapnya, dan merasa sangat aman. Tiba-tiba, Aiden Enzo menyeringai dan tersenyum acuh tak acuh, melangkah dan menendang perut Yelena Dailo tiba-tiba, menendangnya langsung seperti anjing yang memakan kotoran. Pada saat ini, seluruh perusahaan diam. Semua orang tercengang, menonton adegan ini dengan tidak percaya. Melanie Song menutup mulutnya karena terkejut dan melebarkan matanya. Apakah Aiden Enzo gila, bahkan berani menendang Yelena Dailo? Ini sudah berakhir. Kali ini, Nona Vivian pasti sudah selesai. Namun, di detik berikutnya, Aiden Enzo menyeringai, melangkah maju perlahan, berjalan ke Yelena Dailo, menjambak rambutnya yang bergelombang, dan menariknya dari tanah. Terkunci, Aiden Enzo menamparkan wajah Yelena Dailo dengan keras. Seluruh wajah Yelena Dailo terbalik, dan wajahnya kesakitan. Mata Yelena Dailo melebar, dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya, dan dengan histeris berteriak, kamu bajingan, beraninya kamu memukuliku. Apakah kamu tahu siapa aku? Haha, tamparan, itu adalah tamparan lain di wajah, dan itu dilakukan dengan keras. Terkunci, dengan setiap tamparan, Yelena Dailo tercengang. Kemudian, Aiden Enzo menendangnya dengan keras lagi, menendang perut bagian bawah dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, wajah Yelena Dailo bengkak seperti kepala babi, mulutnya penuh darah, dan dia terbaring di tanah. Sambil menutupi perutnya,
dia berteriak histeris. Aiden Enzo, kamu mati. Istrimu juga mati. Kamu berani memukuliku, dan aku akan membunuhmu. Namun, Aiden Enzo menatap dengan acuh tak acuh pada Yelena Dailo, yang menggonggong di tanah, dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli untuk mengetahui siapa Anda, atau siapa yang ada di belakang Anda, tetapi Anda ingat orang yang memukulmu hari ini. Namaku Aiden Enzo, suami Vivian Low. Kata-kata itu menghantam hati Yelena Dailo seperti halilintar. Dia sangat kesal dan marah. Tidak berguna, berani mengalahkannya. Tunggu saya. Aku akan meminta seseorang untuk membunuhmu sekarang. Yelena Dailo gemetar karena marah, menepuknya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zak Hargo. Suamiku, cepatlah datang, aku dipukuli di perusahaan. Wow, Yelena Dailo menangis di telepon. Zak Hargo berada di luar pada saat itu. Ketika dia mendengar ini, dia langsung marah dan berkata dengan marah, apa? Kamu dipukuli? Aku akan segera kembali. Tidak peduli siapa itu, siapa yang berani memukulmu, aku harus mematahkan tangannya, biarkan dia berlutut dan meminta maaf padamu. Setelah menutup telepon, mulut Yelena Dailo berdenyut, menatap Aiden Enzo dan Vivian Low. Berkata, kamu selesai, pacarku akan segera datang, dia adalah presiden perusahaan ini. Vivian Low juga panik sekarang, tembakan Aiden Enzo terlalu cepat sekarang, dan dia bahkan tidak datang untuk menghentikannya. Sekarang dalam kesulitan, Wakil Presiden Yelena, saya minta maaf kepada Anda, suami saya juga marah, saya tidak tahu keseriusannya, tolong maafkan dia, saya akan meminta maaf kepada Anda. Vivian Low tiba-tiba berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Yelena Dailo. Tetapi Yelena Dailo tidak menghargainya sama sekali, dan berkata dengan suara yang kejam, Vivian Low, apa gunanya meminta maaf sekarang? Lihat wajahku, apa yang terjadi dengan pemukulan. Hari ini, baik kamu maupun suamimu tidak dapat melarikan diri. Melihat Vivian seperti ini, Aiden Enzo segera menarik ke sisinya dan berkata, Vivian, jangan khawatir, tidak apa-apa, serahkan semuanya padaku. Tapi, Vivian Low ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat mata Aiden Enzo, dia terdiam. Semakin lemah Anda, semakin Anda akan diintimidasi. Awalnya, Yelena Dailo salah, mengapa dia harus takut? Aiden Enzo menatap Yelena Dailo dengan sangat tenang saat ini, dan berkata dengan dingin, saya harap Anda berlutut dan memohon kepada saya untuk membiarkan Anda pergi. Ketika Yelena Dailo mendengar ini, seluruh orang tertawa dengan arogan, lelucon. Akankah aku berlutut dan memohon padamu? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Arogan, sombong, hanya karena dia adalah bajingan yang tidak berguna, dia berani mengatakan hal yang begitu besar, itu konyol. Yelena Dailo menghina, dia memutuskan bahwa Aiden Enzo harus membayar harganya hari ini, dan bahkan mengusir pelacur Vivian Low dari perusahaan. Perusahaan ini milik pacarnya, dan itu miliknya. Yelena Dailo tidak mengizinkan wanita manapun yang terlihat lebih baik darinya untuk menimbulkan ancaman bagi dirinya di perusahaan ini. Pada saat ini, Melanie Song berdiri di samping Vivian Low. Sorot mata Aiden Enzo saat ini penuh dengan kegilaan. Pria ini sangat tampan sekarang. Ledakan maskulinitas seperti itu adalah bagian lain yang selalu dirindukan Melanie Song. Namun, dia terlalu bodoh untuk berani mengalahkan Yelena Dailo, yang merupakan wakil presiden, kekasih presiden. Bagaimana melakukan? Melanie Song sangat kusut, dan terus memikirkan jalan di dalam hatinya. Kemudian, dia menyelinap ke samping. Saya mengirim pesan teks ke ayah saya, ayah, putri Anda yang tak terkalahkan dan cantik dipukuli di perusahaan. Pesan teks itu dengan cepat dijawab, sayang, siapa yang berani memukulmu? Ayah akan pergi sekarang. Tahan dia. Siapa Melanie Song? Identitas secara alami misterius. Dia tidak pernah memberitahu rekan-rekannya, karena status khusus ayahnya, bos bawah tanah kota Sanjiang, yang paling kuat kedua setelah Tergyo Ziso. Dia adalah pasukan veteran, hanya saja dia telah mundur di belakang layar tahun-tahun ini, dan menjadi sangat aktif. Ayahnya sangat mencintai Yelena, dan itu adalah hatinya. Siapapun yang berani menyentuh putrinya yang berharga akan menjungkirbalikkan kota Sanjiang. Dia berani melakukannya, tidak? Setelah mengirim pesan teks dan melihat balasan ayahnya, Melanie Song merasa lega. Pada saat yang sama, di area kantor, banyak rekan kerja yang mengobrol dan berdiskusi. Sialan, Aiden Enzo ini terlalu ganas,
bahkan Wakil Presiden Yelena berani dipukuli, dia pasti sudah selesai. Orang yang tidak berguna ini benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai karakter, dan sekarang kita semua akan sial. Jika dia sombong, lihat apa yang dia lakukan selanjutnya, manajer Vivian pasti akan selesai. Renungan ini sangat marah pada tindakan Aiden Enzo saat ini, yang tidak diragukan lagi menyebabkan mereka kesulitan. Jika Presiden campur tangan, mereka semua akan sial. Yelena Dailo masih sangat arogan saat ini, dan berkata dengan arogan, "Hari ini, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Terutama kamu, sampah, bahkan berani memukulmu, jadi aku harus mematahkan tanganmu." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, seorang wanita yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, dia mungkin tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dalam waktu singkat, Zack Hargo bergegas kembali. Sekali di perusahaan, wajahnya penuh es, dan semua orang mundur. Mereka tahu ini sudah berakhir. Ketua marah, "Suamiku, kamu di sini, lihat wajahku, dipukuli oleh orang lain, aku memiliki kelopak mata ganda yang bisa ditarik, dan semuanya terbuka." Yelena Dailo segera memutar ketika dia melihat Zack Hargo datang, sepertinya korban sangat dirugikan. Melihat Yelena Dailo dipukuli dalam keadaan yang begitu tragis, Zack Hargo segera berkata dengan sedih, "Sayang, jangan menangis, saya datang ke sini dengan cepat, jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda dan menghukum orang gila itu." Setelah itu, Zack Hargo melihat sekeliling dan berteriak, "Siapapun yang melakukan, berdirilah untukku." Mata semua orang tertuju pada Aiden Enzo. Zack Hargo juga bisa melihat bahwa pelakunya adalah pria berpakaian biasa ini. "Siapa kamu? Mengapa kamu memukuli orang-orang di perusahaan kami?" Zack Hargo agresif. Di perusahaannya, mengalahkan kekasih kecilnya sangat lancang. Namun, Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Nama saya Aiden Enzo, suami Vivian Low." Suami Vivian Low, Aiden Enzo. Zack Hargo tiba-tiba memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, dia menoleh, dan benar saja, dia melihat Vivian Low sedang duduk di samping dengan wajah terluka. Dia mengerti, pasti Yelena Dailo mencari masalah, dan suaminya datang untuk membunuhnya. Tetapi apakah dia akan berbicara membela Vivian Low? Tentu tidak, Yelena Dailo wanita yang melayaninya setiap malam. Oleh karena itu, Zack Hargo langsung memilih untuk mengabaikannya, wajahnya dingin dan berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda, pukul orang di perusahaan saya. Anda harus bertanggung jawab." Petik 2. Zack Hargo, benar-benar dirugikan oleh seorang wanita. Dia tidak pernah berpikir bahwa Aiden Enzo adalah tuan muda misterius yang meminta Fergie Quinn untuk menelepon terakhir kali. Jika dia tahu, dia mungkin sudah berlutut memohon belas kasihan sekarang. Ini tidak bisa menyalahkan Zack Hargo, yang menjadi suami Vivian Low. Ini idiot terkenal, sepotong sampah, bagaimana dia bisa membalikkan dunia di perusahaannya. Vivian Low tidak menyangka bahwa Tuan Hargo, yang baik padanya di hari kerja, sangat asing pada saat ini, dan Aiden Enzo bertanggung jawab untuk tidak menanyakan apapun. Dia sangat marah, dan saat dia hendak berdiri, Aiden Enzo menatapnya. Kemudian, Vivian Low duduk diam. Mengikuti, Aiden Enzo menoleh, memandang Zack Hargo dengan sangat tenang, dan bertanya, "Apakah Anda presiden perusahaan bukan?" Zack Hargo dengan bangga mengangkat kepalanya dan memegang perut birnya, dan berkata, "Ya, saya Zack Hargo." Jangan berpikir Anda adalah suami manajer Vivian. Insiden ini dapat dianggap tidak terjadi. Yelena Dailo adalah wakil presiden dari perusahaan kami. Anda sangat arogan untuk memukuli orang, itu sangat gila. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini hari ini, hanya ada satu cara. Satu adalah meminta maaf kepada Yelena, dan yang lainnya adalah memberi kompensasi untuk biaya pengobatan. Zack Hargo selesai berbicara, matanya dia melirik Vivian Low tanpa menunjukkan jejak apapun. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan wanita yang akrab seperti Vivian Low. Mengapa wanita seperti itu menikah dengan sia-sia? Dengan ekspresi dominan di wajah Yelena Dailo saat ini, dia menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada saya akan menamparnya 10 kali." Hati Yelena Dailo penuh amarah, dia dipukuli begitu saja. Sekarang, itu sangat memalukan. Itu dilihat oleh seluruh karyawan. Dia tidak bisa menahan napas. "Oke, dengarkan, biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepadamu, dan tampar dia 10 kali lagi."
Zack Hargo tersenyum penuh terima kasih. Untuk Aiden Enzo, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi untuk Vivian Low, dia masih memiliki belas kasihan, dan berkata, tapi Vivian Low adalah manajer departemen pemasaran perusahaan kami, jadi jangan repot-repot dengan dia, oke? Sudah selama ini, cabul tua ini, masih berpikir untuk memberi Vivian Low kesan yang baik. Melanie Song mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan bergumam, dasar bajingan. Vivian Low juga mengerutkan kening. Yelena Dailo bahkan lebih tercengang, jelas dia tidak mudah dibujuk. Tapi dia adalah wanita yang licik, mengetahui bahwa dia harus memberi wajah Zack Hargo saat ini, jadi dia berkata dengan dingin, oke. Tapi Vivian Low harus meminta maaf padaku. Zack Hargo mengangguk, menoleh untuk melihat Vivian Low, dan berkata dengan keagungan presiden. Manajer Vivian, saya pikir kita bisa menyelesaikan masalah ini seperti ini. Anda mengakui kesalahan itu kepada Wakil Presiden Yelena. Suami Anda berlutut dan meminta maaf dan menamparkan dirinya 10 tamparan. Adapun biaya pengobatan, Anda tidak perlu membayar, saya tahu keluarga Anda dalam kesulitan, bagaimana? Kata-kata ini sangat menyentuh. Zack Hargo tersenyum benar, Vivian Low pasti akan berterima kasih padanya untuk pengaturan ini. Lagi pula, suaminya adalah sampah, dan dia tidak perlu peduli dengan wajahnya. Namun, di luar dugaan, Vivian Low akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan berkata dengan dingin, Direktur Hargo, saya akan secara resmi mengundurkan diri kepada Anda sekarang. Dalam hal ini, Wakil Presiden Yelena meminta masalah terlebih dahulu, jadi tidak mungkin bagi saya untuk meminta maaf. Biarkan suami saya berlututlah dan minta maaf, itu bahkan lebih tidak mungkin. Zack Hargo terkejut, dia tidak menyangka temperamen Vivian Low begitu kuat. Manajer Vivian, pikirkanlah, Anda telah mengundurkan diri, apakah Anda punya penghasilan? Mengandalkan suami sampah Anda untuk mengantarkan makanan untuk mendukung Anda. Jangan lupa, Anda juga memiliki seorang putri yang perlu dioperasi. Zack Hargo mengancam, dia tidak ingin Vivian Low mengundurkan diri, dalam hal ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Vivian Low. Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri, dengan senyum acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Hargo, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan putriku, kamu harus tetap peduli dengan dirimu. Wajah Zack Hargo marah, dan dia berteriak, kamu siapa, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Cepat dan minta maaf kepada Yelena, jika tidak, aku akan membiarkan seseorang membunuhmu. Terlalu sombong, Aiden Enzo ini berani berbicara dengannya seperti ini. Dia adalah presiden perusahaan, dan Aiden Enzo hanyalah sampah pengiriman makanan. Keduanya sangat berbeda statusnya, sampah ini sangat arogan. Zack Hargo, kamu harus memberinya pelajaran dan membalaskan dendamku. Yelena Dailo mengipasi api di sampingnya, mencibir dan provokatif. Aiden Enzo berkata dengan tenang, Tuan Hargo, saya harap Anda bisa mengatakan sesuatu seperti ini sebentar lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, mengklik video, dan meletakkannya tepat di depan mata Zack Hargo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dalam sekejap, ada suara campuran pria dan wanita dalam video, dan itu sangat keras, dan suara wanita bahkan lebih ribut. Ketika Zack Hargo melihat video ini, dia tercengang, diikuti oleh wajah penuh amarah. Dia bisa melihat sekilas bahwa wanita yang berjuang dengan pria di video itu adalah kekasih yang telah dia besarkan selama setahun, Yelena Dailo. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa Yelena Dailo sangat menikmatinya, lebih dari saat dia bergaul dengannya. Yelena Dailo juga tercengang. Dia menonton video itu dengan tidak percaya, dan segera menggelengkan kepalanya untuk membela suami. Ini bukan aku, itu pasti palsu. Petik 2. Yelena Dailo panik dan takut. Terkunci. Zack Hargo dengan marah menamparnya dan memarahinya, Yelena Dailo, aku telah menghabiskan jutaan untukmu, tetapi kamu benar-benar berselingkuh di belakangku. Sayang sekali. Yelena Dailo panik sekarang, menutupi wajahnya dengan air mata di matanya, membela, suamiku, dengarkan aku. Itu bukan aku, video ini pasti palsu. Palsu. Petik 2. Setelah berteriak, dia menoleh dan bergegas berkata, Aiden Enzo, kamu menjebakku, dan aku ingin membunuhmu. Dia berteriak untuk membunuh Aiden Enzo, tetapi dia ingin mengambil ponsel Aiden Enzo. Aiden Enzo langsung mendorong Yelena Dailo dan berkata dengan dingin, kamu tahu video ini asli, dan saya pikir Tuan Hargo juga tahu. Tentu saja Zack Hargo tahu itu,
wajahnya muram, dan dia menamparnya. Dia menamparkan tanah di wajah Yelena Dailo dan berteriak, "Yelena Dailo, mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu dipecat dari perusahaan, jadi keluar sekarang." Bagaimana mungkin Yelena Dailo menyerah begitu saja? Zak Hargo adalah sapi perahnya, dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yelena Dailo berlutut di tanah, memohon Zak Hargo untuk memaafkan, dan berkata, "Suamiku, aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lain kali. Aku hanya minum terlalu banyak hari itu, dan itu terjadi. Untuk hal semacam itu, tolong percaya padaku dan maafkan aku kali ini." Ini setara dengan mengakui selingkuhnya yang menyamar. Zak Hargo bahkan lebih kejam. Benar-benar mengabaikan apakah dia seorang wanita atau bukan, menendang dadanya dengan keras, lalu menarik tangannya dengan keras, dan berteriak, "Keluar dariku. Keluar sekarang." Malu, di depan seluruh perusahaan, kekasihnya menipu dirinya. Zak Hargo tidak tahan. Yelena Dailo menangis, dendam di hatinya, menggertakkan giginya, menunjuk Vivian Low dengan kemarahan di matanya, dan berteriak, "Ini semua bajingan, kamu yang menyakitiku." Tentu saja, dia tidak berani melakukan apapun untuk Aiden Enzo, dia hanya mencurahkan semua kemarahannya pada Vivian Low. Dia bergegas, mengambil vas kecil, dan menghancurkannya ke arah Vivian Low. Itu terjadi tiba-tiba. Aiden Enzo hanya bisa bergegas keluar, mengangkat tangannya, dan memblokirnya. Vas itu mengenai tangan Aiden Enzo, menyebabkan rasa sakit dan meledak. Darah mengalir ke bawah. Bagian belakang tangan Aiden Enzo terluka. Mata Vivian Low melebar, dia bergegas dengan cemas, dan melirik tangan berdarah Aiden Enzo. Pada saat ini, dia sangat marah, berbalik, menamparkan wajah Yelena Dailo dengan sangat keras, dan berkata dengan marah, "Yelena Dailo, tamparan ini milikmu. Tamparan lagi. Tamparan ini untuk suamiku." Kemudian, Vivian Low segera menahan luka Aiden Enzo dengan tisu, dan kemudian membawa tas itu, bahkan tanpa melihat Zak Hargo, dan meninggalkan perusahaan bersama Aiden Enzo secara langsung. Vivian Low menemani Aiden Enzo untuk menangani lukanya, dan melihatnya dengan sedih. "Prihatin, bagaimana, apakah sakit?" Aiden Enzo menyeringai licik, "Tidak apa-apa, sedikit sakit." "Kamu, apakah baik-baik saja?" Memikirkan situasi barusan, Aiden Enzo muncul di depan matanya seperti dewa yang turun dari bumi. Denyut seperti ini sudah lama hilang. Aiden Enzo tampaknya benar-benar berubah. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, sekarang, terima kasih." Aiden Enzo berkata, "Kamu adalah istriku. Apa yang bisa aku katakan terima kasih?" Vivian Low memberinya tatapan putih, mencubit daging empuk di pinggangnya, dan berkata, "Kamu banyak bicara, tapi dari mana kamu mendapatkan videonya?" Vivian Low bingung. Bagaimana mungkin Aiden Enzo memiliki video Yelena Dailo seperti itu? Aiden Enzo memutar matanya dan menjelaskan, "Kemarin kamu diganggu olehnya, jadi aku bertanya pada Melanie Song, dan dia memberi tahuku. Kemudian kamu tahu bahwa salah satu teman sekelasku bekerja di sebuah bar. Begitu aku bertanya, aku kebetulan bertanya. Ketika menyangkut masalah Yelena Dailo, dan dia memiliki video yang direkam secara diam-diam ini." Vivian Low mengangguk, tidak sepenuhnya yakin. Tapi karena Aiden Enzo berkata begitu, tidak mudah baginya untuk bertanya lebih jauh. Setelah meninggalkan klinik kecil, Vivian Low membawa Aiden Enzo ke kedai kopi, memesan 2 cangkir kopi, dan berkata dengan sedikit kesal, "Aiden Enzo, saya telah kehilangan pekerjaan saya sekarang, apa yang harus kita lakukan di masa depan?" Meskipun Vivian Low baru saja mengundurkan diri karena marah, tapi memikirkannya sekarang, dia menyesalinya. Lagi pula, gaji Bikan masih cukup tinggi, dan sekarang keluarga membutuhkan uang. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, ada aku, kalian berdua tidak akan mati kelaparan." "Apakah aku harus pergi dan berbicara dengan Tuan Hargo?" Vivian Low bertanya dengan mata berkedip. Ini juga salah satu dari beberapa kali dia meminta pendapat Aiden Enzo begitu lama. Karena, menurut kesannya, Aiden Enzo tampaknya telah menjadi berbeda, dia menjadi lebih bertanggung jawab, dan dia telah mampu memberinya rasa aman. "Saya pikir, Tuan Hargo Anda. Saya akan menelepon sebentar dan meminta Anda untuk kembali bekerja," kata Aiden Enzo dengan tenang. Vivian Low tertegun, lalu memutar matanya ke arah Aiden Enzo, dan berkata, "Kamu hanya membual, bukan seperti kamu tidak melihatnya.
aku hanya menawarkan untuk mengundurkan diri di depannya. Aiden Enzo terdiam beberapa saat, lalu bertanya, Vivian, katakan padaku, apakah kamu suka bekerja di perusahaan itu? Ya, rekan-rekanku baik padaku, kata Vivian Low. Tiba-tiba, kotak obrolannya terbuka. Aiden Enzo mendengarkan dengan seksama, dan kemudian menggunakan toilet sebagai alasan. Setelah melakukan panggilan telepon, suara terkejut Hernantier segera datang dari ujung yang lain. Tuan Enzo, apa pesanan Anda? Untuk kerja sama cabang Tangren, Anda dapat pergi dan berbicara dengan Bikan. Ingat, saya bisa hanya berbicara dengan Vivian Low dari Bikan. Aiden Enzo berkata dengan tenang. Tuan Enzo, jangan khawatir, saya akan mengaturnya, kata Hernantier dengan hormat. Di sini, Hernantier menutup telepon. Awalnya, dia ingin mengatur bawahan. Setelah banyak pertimbangan, dia secara pribadi memanggil Presiden Bikan. Pharmaceuticals. Zak Hargo sekarang di kantor, sangat marah. Kekasih curang, manajer pemasaran mengundurkan diri. Apa sih yang disebut hari ini? Pada saat ini, ponselnya berdering dengan tidak semestinya. Zak Hargo mengangkatnya dan berkata dengan marah, siapa sih? Sudah kubilang jangan menjual ke saya. Jika aku tidak membeli rumah, aku tidak akan mengambil pinjaman. Tuan Hargo, aku, Hernantier, tidak menjual. Ada kata-kata di telepon. Hernantier. Zak Hargo tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba berdiri, menekan meja, dan meminta maaf dengan sangat bersemangat, Profesor Thier. Hari-hari ini, saya terganggu oleh kerja sama cabang Tangren. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dekan medis terkenal, Profesor Hernantier, benar-benar memanggilnya secara pribadi. Profesor Thier, maaf, saya tidak tahu itu Anda, saya pikir itu adalah penjual barusan, menelepon saya sepanjang hari, mengganggu saya sampai mati. Zak Hargo buru-buru menjelaskan, Profesor Thier, mengapa kamu memanggilku? Hernantier tidak repot-repot berkeliling, jadi dia membuka pintu dan berkata, saya telah menyelidiki perusahaan farmasi di kota Sanjiang, dan cabang Tangren ingin bekerja sama dengan Anda Bikan. Bekerja sama dengan Bikan, Zak Hargo hampir melompat dengan penuh semangat. Tanpa diduga, cabang Tangren yang diimpikan orang lain, benar-benar datang ke pintu untuk bekerja sama dengannya. Apakah sudah waktunya untuk lari? Profesor Thier, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami Bikan? Tentu saja, tetapi ada syaratnya. Katakan, syarat apapun akan kami penuhi. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dengan Tangren, kehormatan Bikan. Zak Hargo tidak bisa lebih bersemangat sekarang. Untuk kerjasama ini, kami hanya berbicara dengan manajer perusahaan Anda Vivian Low, dan hanya menandatangani kontrak dengannya. Hernantier berkata, tentu saja, ada batas waktu. Jika Anda dapat memutuskan di pihak Anda hari ini, kami akan berbicara tentang itu. Jika tidak berhasil, saya akan mencari perusahaan lain. Vivian Low. Zak Hargo tertegun, tetapi segera, dia menjawab dan berkata, oke, Profesor Thier, saya akan membuat pengaturan sekarang. Setelah menutup telepon, Zak Hargo menjadi cemas. Mengapa Hernantier ingin hanya berbicara dengan Vivian Low? Mungkinkah dia dan Vivian Low saling mengenal? Vivian Low mengundurkan diri. Kali ini, Zak Hargo berkeringat deras, dan dengan cepat menghubungi Vivian Low. Di kafe, Aiden Enzo kembali ke tempat duduknya, telepon Vivian Low baru saja berdering, melihat bahwa itu adalah panggilan Zak Hargo, dia tidak ingin menjawabnya. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, ya, mungkin itu hal yang baik. Petik 2. Vivian Low bingung, sedikit mengernyit, mengangkat telepon dan menghubungkannya, dan berkata, Tuan Hargo, apakah Anda punya yang lain? Manajer Vivian Low, di mana kamu? Mari kita bertemu dan berbicara. Zak Hargo tampak cemas di telepon. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bekerja sama dengan Tangren. Dia tidak boleh melewatkannya. Vivian Low berkata dengan dingin, Direktur Hargo, maaf, saya sudah mengundurkan diri, dan tidak ada yang perlu kita bicarakan. Setelah berbicara, Vivian Low hendak menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, suara Zak Hargo segera berkata, Manajer Vivian, jangan katakan tidak, tolong dengarkan saya. Dengan cara ini, posisi wakil presiden perusahaan, Anda datang untuk duduk, gajinya juga standar wakil presiden, dan saya pribadi memberikan 1 juta untuk perawatan ceril. Zak Hargo bertanya dengan serius. Direktur Hargo, ada apa dengan Anda?
Vivian Low terkejut dan bingung. Zak Hargo terburu-buru dan berkata, "Manajer Vivian, jika tidak, di mana Anda? Saya akan bertemu dengan Anda untuk membahas." Secara detail, Vivian Low memikirkannya dan memberi tahu alamat. Kemudian menutup telepon, mengambil napas panjang, memandang Aiden Enzo, dan berkata dengan kesurupan, "Aiden Enzo, Anda tahu, dia meminta saya untuk kembali menjadi wakil presiden." Aiden Enzo tersenyum dan berpura-pura menjadi bersemangat, "Ini hal yang baik. Di masa depan, Anda akan membesarkan saya dan Ceril." Vivian Low memelototinya dengan cemberut dan bergumam, "Mengapa ini terjadi tiba-tiba?" "Ingin tahu?" Aiden Enzo menyesap kopi dan berkata, "Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.